Anak-anak kami secara khusus kelas 11 di Metodis 5 Medan, kita masih akan melanjutkan pembelajaran online. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang integral tentu. Nah, pengetahuan tentang integral tentu itu akan kita pakai nanti ketika kita membahas topik berikut ini, yaitu luas daerah yang dibatasi dua kurva. Jadi maksudnya di sini nanti bahwa ada area tertutup di mana kita bisa menyelesaikan luas area tertutup itu dengan menggunakan integral. Saya ambil satu contoh sederhana dulu, itu tentukan luas daerah tertutup yang dibatasi oleh Y sama dengan 2X, kemudian garis X sama dengan 2, dan sumbu X. Ya, oke. Mari kita gambar ini semua dalam sebuah salib sumbu. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya, kita gambar dulu yang ini nggak susah menggambar. Ini gambar sebuah garis, C-nya nggak ada A-nya, maksud saya M-nya 2, kemudian tidak ada konstanta yang menyertai dia di belakang. Sehingga model daripada gambar ini adalah garis melalui pusat O 0,0. Nah, sebuah garis kan hanya perlu 2 titik untuk menggambarkannya. Kita hubungkan ke 2 titik, nah kemudian akan terbentuk nanti garis ya. Kita ambil 2 titik yang mewakili garis ini nanti. Kita ambil X-nya 0, maka ganti X 0, 2 kali 0, 0 berarti Y-nya jadi 0, 0,0. Ini. Kemudian kita ambil X-nya 1, 2 kali 1, 2 berarti X-nya 1 tadi, Y-nya 2 berarti 1,2. Ini angka 1 misalnya, ini angka 2, nah ini. Nah, kita hubungkan aja kedua titik ini, udah terbentuk sebuah garis. Ini nama garis Y sama dengan 2X. Sudah selesai garis yang ini, kemudian kita gambar garis X sama dengan 2. Garis X sama dengan K, garis X sama dengan berapapun adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, berarti ini yang kedua misalnya. Nah, kemudian kita buat aja garis sejajar sumbu Y. Oke, inilah gambar garis X sama dengan 2. Nah, kemudian dibuat lagi sumbu X, ini sumbu X. Oke, perhatikan ini sumbu X-nya, sebagian dari sumbu X kan ini semua sebagiannya ini. Nah, inilah area tertutupnya. Ini area tertutupnya kita, saya pikir ketika kita mencari luas segitiga, sudah kita tahu bagaimana mencari luasnya ini. Kita cari dulu panjang ini, ya, panjang ini kan X-nya 2, ini kan merupakan titik potong antara garis Y sama dengan 2X dengan garis X sama dengan 2. Nah, berarti substitusi aja X-nya sama dengan 2 ke garis ini. 2 kali 2, 4. Berarti pasangan 2 adalah 4. Nah, ini titik 2,4 ini. Jadi, artinya panjang ini ke sini adalah 4. Nah, luas segitiga ini adalah setengah dari alas kali tinggi. Berarti setengah dari alasnya panjang ini ke sini adalah 2. Tingginya panjang ini ke sini adalah 4. Setengah kali 2 adalah 1, 1 kali 4, 4 satuan luas. Oke, kita nggak menggunakan cm-meter karena memang kita menggunakan satuan yang kita anggap satuan luas saja. Nah, kemudian bagaimana integral menjawab persoalan seperti ini? Karena fokus kita adalah aplikasi integral untuk mencari luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Nah, perhatikan mencari luasnya ini menggunakan integral. Yang kita butuhkan yang pertama adalah batas integral di sini dan di sini. Nah, kalau kita nanti akan menggunakan integral di belakangnya ada kata dx, nah, seperti ini, maka di sini batas x. Perhatikan gambar area tertutup ini.
Area tertutup ini dibatasi oleh X sama dengan 0. Ini sumbu Y ini kan X sama dengan 0 ini. Perhatikan area tertutup ini dibatasi oleh X sama dengan 0. Kemudian dibatasi oleh X sama dengan 2. Berarti di sini dari 0 sampai 2. Baik, kemudian kita judulnya tadi luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Berarti kita melihat kurva yang membatasi area tertutup ini. Kalau yang ini tadi batas integral, sekarang kita mencari batas kurvanya. Kurva yang pertama adalah ini. Itu berupa garis. Apa nama garis ini? Yang paling atas kan ini 2x, berarti taruh di sini 2x. Satu lagi apa? Ini 2x, satu lagi inilah ini. Ini apa nama garis ini? Ini sumbu X, bagian dari sumbu X, atau nama garisnya adalah Y sama dengan 0. Jadi yang di atas tadi 2X, kemudian operasi kurang di sini, ini 0. Garis Y sama dengan 0, kurang 0. Oke, tinggal mengintegralkan. Berarti hasil integralnya ini, integral dari 2X adalah X kuadrat integral 0, nggak usah kita buat, batas 0,2. Maka kita gunakan seperti pada contoh pada materi sebelumnya, kita cari substitusi 2 dan 0 ke hasil integralnya ini. Berarti 2 pangkat 2 kurang 0 pangkat 2 adalah 4 satuan luas. Maka hasilnya akan sama dengan ketika kita menggunakan luas segitiga. Nah, tetapi kemudian tidak semua persoalan atau kurva atau grafik atau luas daerah tertutup yang terbentuk menjadi sebuah area seperti segitiga ini. Nah, kita ambil contoh yang di buku di halaman 303. Kita lihat contoh soal nomor 1. Oke, kita lihat, kita nanti bahas nomor 1A. Perhatikan gambar ini. Area ini area tertutup. Luasnya ini berapa? Nah, kita akan menggunakan integral untuk menyelesaikan ini. Yang pertama, perhatikan area ini. Area ini dibatasi oleh, ini yang pertama, X sama dengan 0 sampai X3. Ini X sama dengan 3 ini. Oke, berarti ketika kita mencari luasnya itu adalah integral dari 0 sampai 3. Ini, dari 0 sampai 3. Kemudian kita lihat batas dua kurva atau batas fungsi. Perhatikan gambar ini. Area ini dibatasi oleh fungsi ini yang nama parabolanya adalah ini, dan garis Y sama dengan 0. Berarti Y sama dengan X kali 3 kurang X kurang 0. Nah, ini aja kita angkat, X kali 3 kurang X, taruh di sini. X kali 3 kurang X, kemudian kurang 0, tidak usah kita tulis fungsi Y sama dengan 0. Nah, dx. Tinggal kita rapikan dulu soalnya, menjadi integral 0 sampai 3, 3x kurang x kuadrat dx. Baik. Nah, tinggal mengintegralkan. Integral dari 3x adalah 3 per 2x pangkat 2 kurang 1/3 x pangkat 3. Nah, kemudian kita substitusi dalam batas 0,3, berarti kita substitusi 3 per 2 kali 3 pangkat 3 kurang 0 pangkat 3 kurang 1/3 kali 3 pangkat 3, maaf 3 pangkat 2 yang ini tadi ya, kurang 0 pangkat 3. 3 pangkat 2 9, 9 kali 3 27 per 2 kurang 27 per 3 ini ya. Baik, 27 per 3, berarti 3 27 kurang 27 adalah 27 per 6. Tinggal bagi 3, 9 bagi 3, 2 dalam satuan luas. Nah, jadi luas area ini adalah 9 per 2 satuan luas. Kita masih akan bahas lagi untuk contoh yang berikutnya supaya makin mahir. Oke, supaya makin dikuasai. Kita masuk ke gambar yang berikutnya nih, gambar 1B ini. Baik, di gambar 1B, area tertutup ini dibatasi oleh X sama dengan 0 hingga X sama dengan 2. Berarti luasnya ini adalah integral dari 0 sampai 2. Oke, ini sampai ini, area ini. Kemudian kurva yang membatasi gambar ini adalah gambar ini namanya apa?
Ini kan namanya ini. Berarti ini di atas, ini di bawah. Berarti ini kurang 0. Sehingga integral dari X kurang berapa tadi? 2 ya. 2 kuadrat kurang 0 dx. Nah, kamu tinggal mengintegralkannya. Untuk mengintegralkannya boleh kamu pangkat 2-kan dulu, kemudian nanti integralkan, atau sepertinya ini boleh kita menggunakan metode substitusi. Ya, kita pakai metode substitusi, integral 0 sampai 2 x kurang 2 kuadrat dx kurang 2 per 1. Ya, turun dari x kurang 2 kan 1. Tinggal mengintegralkan, karena udah sama bagian ini dan ini, berarti hasilnya 1/3 dari x kurang 2 pangkat 3 batas 0 sampai 2. Nah, kemudian kamu substitusi 0,2, hati-hati mensubstitusi di bagian ini ya. Berarti 1/3 kali. Nah, untuk yang ini dulu kerjakan secara utuh, substitusi 2. 2 kurang 2 pangkat 3, kemudian operasi kurang, substitusi lagi 0, 0 kurang 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 1/3 kali ini 0 kurang 3, 0 kurang 2 adalah minus 2, minus 2 pangkat 3 adalah minus 8. Hasilnya 0 kurang 8, 8/3 satuan luas. Jadi luas area ini adalah 8/3 satuan luas. Nah, kemudian kalau kamu perhatikan, nanti kamu yang menghitung sendiri di C. Perhatikan area ini yang C, 1C, ya, 1C saya buat di sini. Ya. Nah, perhatikan area ini, area yang ada pada gambar ini. Berarti luas ini adalah integral dari daerah yang diarsir ini adalah dibatasi oleh X sama dengan 0 sampai X sama dengan 4. Berarti luasnya 0 sampai 4 dari. Nah, kemudian fungsi ini apa namanya? 4X pangkat setengah. Ya. 4X pangkat setengah kurang 0 dx. Nah, kalau ini kamu lanjutkan saja untuk mengintegralkannya. Nah, kemudian berikutnya di D, ya. Kalau kamu perhatikan yang D, 1D, gambar yang ini, maka area ini dibatasi oleh X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Berarti integral luasnya ini adalah integral 0 sampai 2 dari atasnya ini, parabola ini, yaitu Y kurang 2 sama dengan X kurang 1 kuadrat, atau Y sama dengan X kurang 1 kuadrat tambah 2. Berarti X kurang 1 kuadrat tambah 2, kemudian kurang 0 dx. Oke, kamu saya pikir mampu untuk mencari hasil integralnya ini. Nah, kemudian kita akan masuk ke soal berikutnya. Saya ambil misalnya soal nomor 3 ini ya, soal nomor 3. Oke, saya tulis saja ulang biar nanti kamu bisa lebih menguasainya. Katanya nomor 3, Y sama dengan 4X kurang X kuadrat, kemudian sumbu X. Oke, ini tentukan atau luas yang dibatasi oleh kurva parabola ini dan sumbu X. Nah, berarti kita akan menggambar parabola ini dulu. Nah, menarik sebenarnya menggambar parabola, harus kamu menguasai bagaimana menggambar parabola. Pertama, amati parabola ini. Parabola ini terbuka ke bawah. Kita hanya menggambar sketsa sebenarnya ya, terbuka ke bawah. Kemudian dia ini parabolanya A-nya -1, makanya terbuka ke bawah, minus, B-nya 4, koefisien X, C-nya 0. Nah, ketika ada parabola seperti ini, membuat sketsanya, kamu hanya perlu mencari titik potong terhadap sumbu X. Tapi nanti ada kadang parabola, kita buat sketsanya tidak bisa hanya menggunakan cara mencari titik potong terhadap sumbu X. Tapi untuk jenis parabola begini, cari titik potong terhadap
sumbu X. Syaratnya adalah Y-nya 0. Oke, ini 0, berarti 0 sama dengan 4X kurang X kuadrat, atau X kuadrat kurang 4X sama dengan 0. Kita faktorkan, X kali X kurang 4 sama dengan 0, X sama dengan 0, X sama dengan 4. Berarti kita gambar, tadi Y sama dengan 0 di sini ya, kita gambar 0,0 dan 4,0 dalam salib sumbu untuk parabola ini. Gambarnya seperti ini. Ini sumbu X, sumbu Y, ini pusat O 0,0, maaf gambarnya kurang bagus. Nah, titik 0,0 ini, kemudian titik 4,0-nya adalah ini, misalnya. Ini 4,0 ya. Kemudian kita bilang tadi grafik terbuka ke atas, berarti kira-kira begini. Berarti sumbu simetrinya di antara pertengahan 0 sampai 4 adalah 2. Ya, misalnya begini. Ini puncaknya ya, karena terbuka ke bawah. Kira-kira beginilah parabolanya. Maaf sekali bahwa gambarnya tidak bagus. Nah, kemudian kamu pasti tahu mencari puncaknya ini. Ini sumbu simetrinya kan 2, berarti X-nya 2, tinggal substitusi 2 ke sini. 4 kali 2, 8, 2 pangkat 2, 4. 8 kurang 4 adalah 4, berarti ini titik 2,4. Nah, ini parabolanya ini. Ini parabolanya, gambarnya. Kemudian apalagi yang mau dicari? Sumbu X. Ini sumbu X-nya. Berarti area tertutupnya yang mana? Yang ini. Nah, berarti sudah seperti soal sebelumnya. Mencari luasnya ini adalah apa? Integral dari mana? 0 sampai 4. Dari parabolanya kurang Y sama dengan 0. Apa tadi nama parabolanya ini? 4X kurang X pangkat 2. Kurang 0 tidak usah kita tulis, dx. Saya pikir hasilnya ini bisa kamu cari sendiri. Saya tidak perlu ajari karena kamu bisa menguasai persoalan seperti itu. Kemudian saya ambil di halaman 304, ya, di halaman 304 yang nomor 6. Tapi nanti bukan pertanyaan itu nanti yang akan kita jawab, luas secara khusus saja, luas secara umum maksud saya. Di nomor 6 itu kita lihat dulu apa-apa saja yang perlu kita gambar. Parabolanya Y sama dengan apa? X kuadrat kurang 2X kurang 8. X kuadrat kurang 2X kurang 8. Apalagi diminta? Sumbu X. Oke. Kemudian sumbu X. 2 ini akan kita gambar dulu. Oke, kalau ada nanti dibilang sumbu Y, ya kamu harus gambar sumbu Y-nya ya. Oke, kalau misalnya soal seperti ini, nantilah kita akan bahas bagaimana hasil integral, hasil luasnya ini ya. Kita fokus ke soal yang ini aja. Nah, bagaimana menggambar parabola ini? Tetap seperti yang tadi. Kamu perhatikan ini parabolanya terbuka ke atas karena koefisien X kuadratnya positif. Kemudian ini A-nya 1, B-nya minus 2, C-nya minus 8. Kita pakai dulu cara dengan mencari titik potong terhadap sumbu X. Syaratnya Y0 ya. Tipe terhadap sumbu X. Syaratnya apa? Y sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan, atau X kuadrat kurang 2X kurang 8 sama dengan 0. Baru kita faktorkan. Ini faktornya ini adalah X tambah 2 X kurang 4 sama dengan 0. Berarti pembuat 0-nya adalah minus 2 dan 4. Berarti kita gambar dalam salib sumbu minus 2,0 dan 4,0. Nah, begini gambarnya. Kita lihat. Ini salib sumbunya, sumbu X, sumbu Y. Kita gambar minus 20 yang ini. Kemudian kita gambar 40 yang ini. Grafiknya terbuka kemana? Ke atas. Berarti kira-kira sumbu simetrinya kan 4 tambah minus 2
adalah 2 bagi 2 1 ya. Oke, di sini sumbu simetrinya angka 1 ini ya. Atau boleh kamu cari dengan cara menurunkan. Turunannya ini adalah 2x kurang 2 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 2, x sama dengan 1. Sumbu simetrinya 1. Nah, jadi nanti di sini misalnya titik puncaknya atau titik beloknya maksud saya. Nah, kita gambar aja. Ini pelajaran turunan kemarin ya. Kita gambar aja ini misalnya. Gambarnya maaf sekali lagi kurang rapi. Oke. Inilah kira-kira parabolanya. Nah, kemudian apalagi diminta? Sumbu X. Ini sumbu X, area tertutupnya ini. Jadi luasnya apa? Luasnya adalah integral dari minus 2 sampai 4. Ya, minus 2 sampai 4. Nah, di sini hati-hati. Kita harus fungsi atas kurang fungsi bawah, atau kurva yang di atas kurang kurva yang di bawah. Perhatikan area tertutup yang di atas adalah Y sama dengan 0. Berarti harus 0 kurang. Kemudian yang di bawah kurva ini, apa nama kurva ini tadi? X kuadrat kurang 2x kurang 8. Berarti dalam kurung X kuadrat kurang 2x kurang 8 dx. Kemudian kamu tinggal rapikan dulu minus 2 sampai 4. Berarti minus x kuadrat tambah 2x tambah 8 dx. Saya pikir saya tidak perlu ajari untuk mengintegralkan ini atau mensubstitusi nanti. Hasil integralnya kan min 1/3 x pangkat 3 tambah x pangkat 2 tambah 8x batas minus 2, 4. Nah, kamu saya pikir pintar untuk mensubstitusinya. Nanti kamu hitung sendiri cara mensubstitusinya kan min 1/3 kali substitusi dulu 4 dan minus 2 ke sini. 4 pangkat 3 kurang minus 2 pangkat 3. Selesai untuk ini. Kemudian untuk x kuadrat tambah 4 kuadrat kurang minus 2 kuadrat. Satu lagi tambah 8 kali 4 kurang minus 2. Nanti kamu cari hasilnya ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke soal lain supaya kamu makin menguasai. Saya pikir soal yang nomor 2 yang ini. Karena bisa jadi kamu waktu menggambarnya nanti ada yang bingung ya. Perhatikan nomor 2A. Katanya luas daerah tertutup pembatasnya adalah kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 2. Satu lagi, kemudian X sama dengan 1. Kemudian apa lagi? Sumbu Y dan sumbu X. Sumbu Y, sumbu X. Keempat ini harus kita buat dalam salib sumbu. Oke, kita gambar salib sumbunya. Oke, saya di sini saja. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Sudah? Nah, ini unik gambarnya. Kecuali tadi ini barangkali minus, maka boleh kita menggunakan titik potong terhadap sumbu X untuk mencari pembuat 0 ya, dengan menyebutkan ini, membuat ini 0 nanti titik potong terhadap sumbu X nanti dapat Y sama dengan 0, nanti akan ketemu kita X yang pertama dan X yang kedua. Tetapi untuk soal begini tidak bisa, karena jenis soalnya ini adalah parabola definite positif. Oke, nanti kamu coba Y sama dengan 0, kamu tentu nggak akan pernah mendapatkan nilai-nilai X yang real. Nanti dia akan nilai-nilai X yang imajiner. Tentunya kamu akan susah menggambarkannya atau membuat sketsa dengan model nilai-nilai imajiner. Oke. Nah, caranya apa? Pertama cari aja, ini terbuka ke atas ya. Terbuka ke atas, ini penting informasi terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Karena apa? Koefisien X kuadratnya 1. Yang kedua, kalau
saya bilang tadi ini definite positif, berarti ini grafiknya semua di atas sumbu X. Nah, kenapa saya bilang begitu? Saya pikir memang karena kita sudah mempelajarinya di kelas 9 dan kelas 10 sifat-sifat dari fungsi kuadrat. Nah, langkah berikutnya kamu cari apa saja titik stasionernya. Ya, titik stasionernya turunkan dulu sekali 2x ini baru samakan dengan 0. Berarti X sama dengan 0. Dapat X sama dengan 0, substitusi ke sini, Y, cari Y. Berarti Y sama dengan 0 kuadrat tambah 2 adalah 2. Berarti titik stasionernya adalah 0, 2. Oke, gambar titik 02, 02. Oke, ini titik 0,2. Saya bilang tadi ini grafiknya merupakan definite positif. Dia tidak akan pernah memotong, bahkan menyinggung sumbu X. Jadi grafiknya seperti ini. Terbuka ke atas, grafiknya seperti ini. Dah. Kemudian apalagi info yang diminta? X sama dengan 1. Ini yang ke-1 misalnya. X sama dengan 1 kan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Oke, kita gambar. Ini X sama dengan 1. Baik, udah jadi. Kemudian apa lagi diminta? Sumbu Y. Ini sumbu Y. Oke, saya tebalin. Kemudian apa lagi? Sumbu X. Ini sumbu X. Saya tebalin. Sampai di sini aja saya tebalin. Nah, perhatikan. Di antara 4 informasi ini, mereka akan membentuk sebuah area tertutup. Yang mana itu? Yang ini. Oke, sekarang kita disuruh mencari luasnya ini. Maka kita cari luasnya, berarti luasnya adalah integral dari area tertutup ini dibatasi oleh garis X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Berarti di sini dari 0 sampai 1 sebagai batas integral. Kemudian dibatasi oleh 2 kurva atau 2 fungsi, yaitu satu yang fungsi kuadrat, satu lagi garis, yaitu garis Y sama dengan 0. Berarti kita lihat nama fungsi kuadratnya ini adalah X kuadrat tambah 2. Kita letakkan di sini X kuadrat tambah 2 kurang 0. Tapi nggak usahlah kita buat kurang 0-nya. Oke, kita cukup begini saja kalau dikurang 0, kecuali tadi 0 kurang, karena tanda akan berubah. Baru tinggal kita mengintegralkannya. Sepertiga X pangkat 3 tambah 2X batas 01. Tinggal substitusi, berarti sepertiga kali 1 pangkat 3 kurang 0 pangkat 3 tambah 2 kali 1 kurang 0. Lalu 1 pangkat 3, 1 kali sepertiga tambah 2. Hasilnya 2 sepertiga atau 7/3 dalam satuan luas. Nah, kemudian satu contoh terakhir kita lihat di halaman belajar kelompok 7, halaman 304 tadi. Nah, di nomor 3A-nya, perhatikan area ini. Area ini dibatasi oleh apa saja? Berarti luasnya adalah, area ini dibatasi oleh apa saja? 0 sampai 3. Kan dibatasi nih, 1 sumbu X. Ini dibatasi sumbu X, sumbu Y, X sama dengan 3, dan parabola. Berarti luasnya ini adalah integral dari 0 sampai 3. Ini 0 sampai 3. Oke. Kemudian fungsinya X kuadrat tambah 2 kurang 0. Kurang 0 ya, berarti dx. Sudah sama seperti soal yang tadi. Coba saya uji lagi, kira-kira ini. Bagaimana menjawab soal begini? Perhatikan nomor 3B tadi ya. 3B. Perhatikan soal ini. Area ini dibatasi oleh apa saja? Area tertutup dibatasi oleh ini. Perhatikan ya. 1, 2.
berarti dibatasi oleh Y sama dengan 2 dan Y sama dengan 4. Nah, berarti kamu pakai di sini luasnya ini adalah integral dari berapa tadi? Y sama dengan 2 sampai Y sama dengan 4. Y sama dengan 2 dan sampai Y sama dengan 4. Tetapi di sini nggak boleh lagi kamu pakai dx, di sini menjadi dy. Karena batas di sini merupakan batas Y sama dengan 2 dan Y sama dengan 4. Bukan seperti ini, X sama dengan 2 dengan X sama dengan 3. Oke, karena di sini menggunakan Y sama dengan sekian, Y sama dengan sekian, kamu menggunakan dy di sini. Nah, kemudian perhatikan ini, setelah kita dapat batas integralnya, lihat yang paling kanan yang membatasi kurva ini. Yang pertama ini. Paling kanan, paling kiri. Tulis dulu yang paling kanan. Apa nama paling kanan ini? Berarti biasanya kita menggunakan nama garis Y sama dengan, ini sudah dibuat X sama dengan. Berarti nama garis parabolanya ini parabola yang terbuka ke kiri sebenarnya ya. Oke. Namanya adalah 4Y kurang Y pangkat 2. Berarti 4Y kurang Y pangkat 2. Kemudian satu lagi apa? Yang ini. Apa namanya ini? X sama dengan 0, kurang 0. Udah, tinggal mengintegralkan. Saya pikir kamu sudah bisa mengintegralkannya ini. Nah, kemudian kira-kira ini, yang 4D. Yang 3D maksud saya. Bagaimana mencari luas ini? Ini ada dua area tertutup. Berarti kita cari satu-satu. Yang pertama kita cari dulu. Pertama ini. Berarti luas 1 tambah luas 2. Berarti luasnya adalah luas 1 tambah luas yang kedua. Oke, luas satunya adalah integral dari mana? Min 3 sampai 0. Oke, ini sudah. Kemudian nama fungsinya ini, apa nama fungsinya ini? X kali X kurang 1 kali X tambah 3. Dan kemudian kurang Y sama dengan 0, gak usah kita buat dx, tambah, kan tadi dua area, berarti satu lagi integral dari, perhatikan area ini, 0 sampai 1. Kemudian yang paling atas mana? Y sama dengan 0, jadi harus 0 kurang. Kemudian nama fungsi ini juga tetap X kali X kurang 1 kali X tambah 3. Ini kurang besar dulu, X kali X kurang 1 kali X tambah 3. Nah, kamu tinggal merapikan nanti, kamu kalikan dulu ini, baru kamu integralkan. Demikian juga ini, kalikan dulu, kemudian ubah tanda karena 0 kurang, integralkan, substitusi ke masing-masing hasil integralnya. Baik, saya pikir sih ini sudah sangat cukup untuk menjelaskan tentang luas antara dua kurva. Di pertemuan berikutnya nanti kita akan mencari luas antara dua kurva yang tidak hanya dibatasi oleh sebuah kurva dengan sumbu X atau sumbu Y, tetapi dibatasi oleh dua fungsi yang harus kita gambarkan, misalnya dua fungsi parabola. Semoga kamu semakin mengerti tentang luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Selamat belajar, Tuhan memberkati.